Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Melani Isyada dari NIM 21052161868 dari offering 12AA. Di sini saya mempresentasikan tentang karakteristik mekanik material. Sifat mekanik suatu material adalah sifat yang mempengaruhi kekuatan mekanik dan kemampuan suatu material ketika diberikan perlakuan mekanis pada material tersebut. Ada beberapa sifat mekanik suatu material, yaitu yang pertama, kekuatan, yaitu kemampuan material menahan beban sebelum terjadi deformasi. Yang kedua, ketangguhan, kemampuan material untuk menyerap energi dan mendapat deformasi plastis tanpa terjadi cacat. Yang ketiga, kekerasan, yaitu kemampuan material untuk melawan perubahan bentuk secara permanen karena tekanan eksternal yang terjadi. Yang keempat, kemampuan pengerasan, kemampuan material untuk mengalami pengerasan dengan proses perlakuan panas. Yang kelima, menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami retak ketika diberikan gaya. Yang keenam, sifat lunak, sifat material padat yang menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami perubahan bentuk ketika diberi tekanan. Yang ketujuh, keuletan, yaitu menunjukkan seberapa mudah suatu material mengalami deformasi ketika diberi tegangan tarik. Yang kedelapan, creep and slip, kecenderungan untuk bergerak lambat dan mengalami perubahan bentuk secara permanen ketika diberi tekanan mekanis dari luar. Yang kesembilan, resilience, yaitu kemampuan material untuk menyerap energi ketika mengalami deformasi elastis dengan memberikan tegangan kemudian melepaskan energi ketika tegangan dihilangkan. Yang ke-10, fatigue, kelelahan, melemahnya material yang terjadi karena material menerima beban yang berulang secara terus-menerus. Yang pertama ada Gaussian ratio, yaitu perbandingan dari perubahan arah aksial dengan perubahan arah transversal tersebut. Ketika sebuah gaya satu arah diberikan kepada material tersebut, sehingga menghasilkan tegangan dan membuat material tersebut berdeformasi, kita bisa menyimpulkan Gaussian ratio dari material V sama dengan D transversal per D aksial sama dengan D epsilon EY per DEX sama dengan epsilon H per epsilon V. Keterangan V adalah Gaussian ratio dan D aksial yaitu tegangan aksial dan D transversal tegangan transversal. Berikut adalah ilustrasi Gaussian ratio. Gambar yang sebelah kiri adalah tarik dan yang sebelah kanan yaitu tekan. Pengaruh mayoritas material memiliki rentang Gaussian ratio antara minus 1.0 sampai 0.5. Ada beberapa pengecualian. Material stabil, isotropis, dan elastis bisa memiliki Gaussian ratio yang berkisar antara 0.0 sampai 0.5. Karet memiliki ratio mendekati 0.5. Polimer bisa memiliki Gaussian ratio negatif jika material tersebut ditarik. Ketebalannya justru akan bertambah. Studi kasus, misal, pada sebuah beton dengan Gaussian ratio 0,1, hal tersebut berarti bahwa jika ada suatu deformasi ke arah tegangan yang diberikan, maka akan terdapat 0,1 satuan deformasi yang lurus terhadap arah gaya yang diberikan. Berikut adalah contoh perhitungan ratio. Diketahui tau 0 sama dengan 60 cm, tau 1 sama dengan 62 cm. Sama rho 0 120 cm dan rho 1 100 cm gaya sama dengan tekan. Tentukan Gaussian ratio material tersebut, yaitu V sama dengan epsilon Y per epsilon X sama dengan delta
tau per tau 0 sama dengan 100 kurangi 120 dibagi 120 sama dengan minus 0,167. Epsilon Y delta rho per rho 0 sama dengan 62 dikurangi 60 dibagi 60 sama dengan 0,03. Nu sama dengan 0,03 per minus 0,167 sama dengan 0,2. Yang kedua ada modulus elastisitas, yaitu angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Bahan kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi. Berikut adalah rumus modulus elastisitas. Epsilon sama dengan alfa per epsilon per rho per A rho per rho 0. Menurut SNI 03 2847 2002 dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan 4700 akar Fc, yaitu berketerangan E modulus elastisitas, Fc kuat tekan beton, alfa yaitu tegangan, epsilon tegangan, rho gaya aksial yang bekerja. A yaitu luas penampang, rho perubahan panjang batang, dan panjang 0 panjang awal batang. Gambar berikut adalah hubungan tegangan dan tegangan modulus elastisitas. Gambar 3 yaitu grafik tegangan dan tegangan. Pengaruh semakin besar modulus elastisitas benda, semakin besar pula gaya yang dapat diterapkan sebelum benda patah, atau dengan kata lain modulus elastisitas E adalah menunjukkan kekuatan elastisitas benda terhadap gaya. Studi kasus berikut adalah oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini digunakan balok yang mampu mengatasi tegangan-tegangan yang terjadi. Perubahan bentuk yang terjadi pada balok tersebut sangat kecil. Bagian atas balok mengalami penampakan akibat adanya tegangan tekan yang disebabkan beban di atasnya, sedang bagian bawah balok mengalami pertambahan panjang. Tegangan geser terjadi dalam balok. Hal ini terjadi karena modulus elastisitas balok lebih besar dibanding batu dan bata. Akibatnya gaya yang bisa diterapkan pada balok lebih besar sebelum balok tersebut mengalami kegagalan atau patah. Coba perhitungan yaitu diketahui sebuah beton normal mempunyai kuat tekan besar 25 MPa. Hitunglah modulus elastisitas beton tersebut menurut SNI 032847 2002. Fc-nya 25 MPa. Cara penyelesaian yaitu epsilon sama dengan 4700 akar Fc sama dengan 4700 akar 25, sama dengan 23.500 ampere. Yang ketiga ada Hooke's Law, yaitu hukum Hooke merupakan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas benda. Menurut Robert Hooke, seorang ilmuwan yang menemukan hukum Hooke, benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda tegangan yang bersifat plastis dan elastis. Pada kondisi plastis, nilai tegangan dan tegangan material bersifat proporsional berbanding lurus. Hal tersebut dibuktikan dengan persamaan epsilon sama dengan alfa per epsilon. Menghitung deformasi ada 3 persamaan, yaitu epsilon sama dengan alfa per epsilon. Ada alfa sama dengan rho per A. Dan epsilon sama dengan delta L per N.
Ketika persamaan ditulis kembali menjadi epsilon sama dengan alfa per epsilon sama dengan rho dikali L per A kali delta L. Rumus perpanjangan atau perpendekan benda yaitu delta L sama dengan rho kali L per A per epsilon. Bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Persamaan Hooke untuk pegas yaitu F sama dengan minus K kali delta X. Berikut adalah ilustrasi hukum Hooke. Pengaruhnya ketika gaya eksternal diterapkan pada benda cenderung berubah bentuk. Jika gaya luar dihilangkan dan tubuh kembali ke posisi semula, kecenderungan tubuh untuk kembali ke posisi semula setelah pelepasan tekanan dikenal sebagai elastisitas. Tubuh akan mendapatkan kembali posisi semula setelah menghilangkan stres dalam batas tertentu. Studi kasus, para insinyur memilih bahan bangunan berdasarkan dua hal yaitu harga dan kekuatannya. Kekuatan sebuah bahan dipilih berdasarkan tujuan pembangunannya. Perkembangan sains dan teknologi di bidang material memungkinkan kita untuk membangun jembatan yang lebih lebar dan panjang serta hemat biaya. Berikut adalah cara perhitungan. Sebuah baja epsilon sama dengan 75 GPa, bentuk silinder dengan diameter 10 mm dan panjang 50 mm. Tekan dengan gaya sebesar 5 kN, hitung perpendekannya yang terjadi pada baja tersebut. Delta L sama dengan P rho kali L per A per epsilon sama dengan 5000 dikali 500 per 1/4 dikali pi dikali 10 kuadrat dikali 75.000 sama dengan 0,4 mm. Setelah dikenai gaya tekan sebesar 5 kN, baja tersebut mengalami perpendekan sebesar 0,4 mm. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.